Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya Zahra sudah berbagi pengalaman dan tipsnya. Hello and what's up Cipungers? Welcome back to my channel, tempat berbagi tips, cerita, dan inspirasi seputar kehidupan sehari-hari. Kali ini Cipungers akan bahas apa nih kira-kira? Bahas apa ya? So, siapkan cemilan dan stop lakuin apapun. Cipungers, let's watch it. Nah, Cipungers, siapa nih yang sering ngerasa bahwa waktu 24 jam itu gak cukup buat bermain, belajar, even istirahat? Jangan khawatir, karena hari ini kita bakal ngobrol bareng siswi-siswi keren tentang cara mereka mengatur waktu agar semua kegiatan tetap berjalan dengan lancar nih. Oke, langsung aja yuk kita mulai wawancaranya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Kepada teman saya Hafifah yang sudah berada di salah satu SMA populer di Jakarta. Kepada Hafifah dipersilahkan. Baik Syifa, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini aku udah ada di salah satu SMA bergengsi di Jakarta. Dan aku juga udah ajak dua teman aku untuk menjelasin bagaimana time management mereka. Siang Medina. Selamat siang, Kak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku. Kalau boleh tahu, Medina kelas berapa sih sekarang? Aku kelas 12, Kak. Wow, udah kelas 12 ya. Bisa ceritain sedikit nggak gimana cara kamu mengatur kegiatan kamu sehari-hari? Aku biasanya ngatur waktu aku tuh dengan to-do list atau nggak jadwal-jadwal aku tuh di buku atau nggak di handphone. Dan aku juga tipe orang yang bisa memprioritaskan antara main, tugas, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lain sih, Kak. Oh, keren banget ya. Nah, biasanya tantangan apa sih yang kamu hadapin saat mencoba mengikuti jadwal-jadwal kamu yang padat itu? Kalau tantangan ada di HP sih, Kak. Aku biasanya yang tergoda sama main media sosial atau games. Dan biasanya aku kalau udah kayak gitu tuh jadwal yang udah aku buat sebelumnya tuh jadi terbengkalai dan nggak bisa selesaiin dengan baik. Betul banget ya, godaan dari gadget emang sering banget jadi kendala. Terus kalau kayak gitu, gimana cara kamu mengatasinya? Kalau aku biasanya itu set alarm kita waktuin diri aku buat main HP. Aku juga pakai teknik Pomodoro di mana aku itu 25 menit belajar dan 5 menit untuk bermain games. Aku biasanya juga jauhin handphone aku tuh dari meja belajar aku. Oke, teknik Pomodoro itu emang menarik banget ya. Kalau boleh tahu, apakah kamu punya tips supaya bisa tetap produktif meskipun jadwal kamu padat? Tipsnya itu paling penting kalau misalnya ada waktu luang itu selesaiin tugas-tugas kalian. Terus juga tidur yang cukup itu juga penting. Jadi jangan lupa istirahat. Wah, tipsnya sangat bermanfaat ya. Terakhir nih, menurut kamu apa sih manfaat utama dari manajemen waktu yang baik buat siswa SMA kamu? Manajemen waktu itu menurut aku sangat penting karena dengan kita manajemen waktu kita tuh jadi nggak stres dengan tugas-tugas yang menumpuk. Terus juga kita jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wah, aku setuju banget sih sama hal itu. Terima kasih banyak ya Medina sudah berbagi pengalaman dan tipsnya. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Selamat siang Zahra. Siang Kak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku. Kalau boleh tahu, Zahra kelas berapa sih sekarang? Aku kelas 12 SMA Kak. Wow, udah kelas 12 ya. Kalau gitu bisa ceritain sedikit nggak gimana kegiatan kamu sehari-hari? Bisa banget kan, kegiatan aku di kelas 12 ini tuh dipikir-pikir banyak juga sih, kayak dari mulai kayak aku sekarang kan baru banget selesai tugas ujian praktek. Selain itu juga banyak tugas-tugas yang masih dikasih sama guru mama lain. Jadi kayak aduh sebenarnya banyak banget deh pusing. Terus ditambah lagi aku juga gabung ke beberapa organisasi yang bikin aku kayak ini gimana ya cara mulai ngerjain semuanya satu persatu gitu loh. Sekarang kan aku masih bingung karena banyak banget yang harus aku lakuin. Terus juga karena mendekati UTBK aku juga harus les gitu loh sepulang dari sekolah. Terus
belajar aku tuh dipakai waktu liburan aku tuh dipakai juga buat yang namanya expo, karena bentar lagi aku juga pengen latihan badminton, tanding lomba. Itu dia pas banget. Nah, kendala aku itu kayak tadi yang aku bilang manajemen waktunya tuh gak sesuai gitu loh, karena kan aku tipe kalau orang yang suka ikut kegiatan sana sini dan semuanya aku ikutin. Nah, di sekolah juga aku ikutin organisasi, osis segala macam, lomba pun aku ikutin juga. Terus di rumah pun aku karang taruna pun ikut. Terus kalau misalkan ada apa-apa aku juga ikut dilibatin, karena aku emang suka itu untuk bersosialisasi. Cuma tuh aku tipe kalau orang yang emang suka ikut sana sini, tapi aku kurang bisa bagi waktunya. Contohnya tuh kayak misalkan OSIS, aku ngerjain tugas OSIS, jadi tuh aku fokusnya di organisasi itu aja. Jadi kayak tugas-tugas yang di sekolah tuh kayak terbengkalai. Jadi aku bukan untuk memulainya tuh gimana gitu, karena aku masih belum bisa memprioritasin antara yang satu sama yang lainnya. Betul banget ya, multitasking itu emang susah banget buat dilakuin. Kalau gitu, gimana sih cara kamu mengatasinya? Cara aku mengatasinya sih masih pakai metode skala prioritas, tapi menurut aku tuh juga masih belum ampuh, karena buat menyesuaikannya itu juga nggak mudah, masih terbilang susah dengan jadwal aku yang sepadat ini. Jadi aku butuh yang benar-benar metode yang benar-benar kayak bantu aku banget buat manajemen waktu itu. Manfaatnya tuh lebih, jadi kayak pas menjalani kegiatan itu karena aku udah bisa ngatur dengan baik, manajemen waktu aku udah baik gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan yang aku ikutin pun menjalannya tuh kayak enjoy, gak ada kepikiran misalkan aku lagi fokus yang A, aku kepikiran tugas yang lain gimana ya, kan enggak gitu, karena aku udah bisa ngeprioritasin di waktu itu aku tuh fokus sama apa, di waktu yang selanjutnya itu aku fokus sama apa. Jadi kalau kayak gitu belajar aku tuh juga efektif gitu loh, bisa karena nggak kepikiran sana sini gitu. Terus jadi kalau belajar efektif juga kan hasilnya nilai aku jadi bagus gitu, manfaatnya. Wah, aku setuju banget sama yang Zahra jelasin. Terima kasih banyak ya Zahra sudah berbagi pengalaman dan tipsnya. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, itu tadi wawancara kita hari ini. Jangan lupa untuk mulai mencoba manajemen waktu. Sekian dari saya, kembalikan ke Siva. Oke Cipungers, udah lihat kan gimana keseruan wawancara tadi? Sebelum video ini selesai, aku mau rangkum sedikit nih. Kenapa manajemen waktu itu penting banget, terutama buat kalian yang masih SMA. Jadi gini nih, anak SMA tuh punya banyak banget tanggung jawab kan? Belajar, tugas, ekstrakurikuler, waktu buat keluarga, temen, bahkan butuh me time. Kalau nggak diatur, semua bisa ngebuat stres tuh. Nah, manajemen waktu bakal bantu kamu buat ngatur semuanya, biar kamu bisa tetap produktif tanpa kehilangan keseimbangan. Ingat, manajemen waktu itu bukan cuma soal belajar terus ya, Cipongers. Harus ada keseimbangan antara akademik, sosial, dan waktu istirahat, Cipongers. Kalau udah terbiasa, kamu bakal merasa lebih produktif dan enggak gampang stres. Semoga video ini ngebantu Cipongers lebih paham soal manajemen waktu ya. Kalau kamu punya tips atau pengalaman, langsung share aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, waktu itu aset terbaikmu. See you in another video, Cipongers. Bye-bye.